Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurhana Pantikasari absen 031, Khairul Anam Ar-Rasyid absen 032, dan saya Ufiatine Kasari absen 033. Kami akan menjelaskan tentang teori ekonomi Karl Marx. Dan silakan kalian menyimak penjelasan dari kami. Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman Barat. Marx mengawali pendidikan tingginya di jurusan hukum Universitas Bonn pada tahun 1835. Sifat Marx yang terkesan tidak serius serta beberapa insiden yang melibatkan dirinya membuat ayah Marx memilih untuk memindahkan Marx ke universitas lain. Di Universitas Berlin, Marx tumbuh menjadi mahasiswa yang tekun. Karl Marx beserta teman dekatnya yakni Friedrich Engels menuliskan sebuah buku yaitu Das Kapital yang isinya kurang lebih tentang bagaimana ekonomi sosial atau komunis diorganisasikan, yang kemudian disusul buku The Communist Manifesto yang berisikan daftar singkat karakter alamiah komunis, di mana suprastruktur yang berfungsi untuk menjaga relasi produksi yang dipengaruhi oleh historis. Karl Marx menyusun teori besar, yakni berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut Marxisme. Teori Marxisme dapat didefinisikan sebagai perjuangan buruh untuk menumbangkan kapitalisme dan menumbuhkan paham sosial atau tanpa kelas. Penerapan teori klasik pada tahap awal pertumbuhan di Eropa Barat, terutama di Inggris, ternyata telah menimbulkan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ini semakin hari semakin lebar, khususnya antara kaum kapitalis yang semakin kaya dan kaum buruh yang semakin miskin. Menurut Marx, pertumbuhan ekonomi melalui 5 tahap, yaitu sosialis, perbudakan, masyarakat feodal, masyarakat kapitalis, dan masyarakat komunal modern. Sosialis atau komunal primitif adalah sebagai suatu tatanan masyarakat yang menekankan kepada pentingnya kebersamaan. Yang kedua, perbudakan, yaitu terbelahnya produsen ke dalam 2 kelompok. 3. Masyarakat feodal atau tuan tanah. Kaum bangsawan menguasai alat-alat produksi utama pada waktu itu, yaitu tanah, sehingga membuat para petani yang tidak memiliki tanah dapat bekerja di tanah yang dimiliki tuan tanah, baik sebagai pegawai atau sebagai buruh. Yang keempat, masyarakat kapitalis. Dalam hubungan ini, para kapitalis mempekerjakan kaum buruh. Kaum buruh dalam hal ini mempunyai posisi yang relatif lemah. Yang kelima, masyarakat komunal modern, yaitu dalam sistem ini semua manusia mempunyai peluang yang sama untuk maju pada semua bidang kehidupan. Teori yang dikemukakan Karl Marx terdapat perbedaan dengan Adam Smith. Marx dalam teorinya mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah perjuangan kelas dalam masyarakat yang dapat kita definisikan sebagai teori untuk menumbangkan kapitalis, yaitu teori komunis. Sedangkan di sisi lain, Adam Smith mengemukakan pentingnya kapitalis. Karl Marx percaya dalam kapitalisme terjadi keterasingan atau alienasi manusia dari dirinya sendiri. Kekayaan pribadi dan pasar menurutnya tidak memberikan nilai dan arti pada semua yang mereka rasakan, sehingga mengasingkan manusia dari diri mereka sendiri. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.